Selamat malam, Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama, kita masih akan membahas kelanjutan daripada pelajaran hari kemarin, ya, masih tentang hal dua buah salib. Kemarin untuk mengerti dan memahami tentang dua buah salib ini, jadi kita membahas tentang prolognya dulu ya, dari penghantarnya, untuk mengerti tentang kenapa mesti ada dua salib itu. Jadi kita harus mengetahui dulu, sejak Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Dia menjadikan Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Ya, apa sih sebenarnya yang disebut baru itu? Ya, dan apa yang disebut lama? Manusia lama itu bersifat egosentris, dikuasai oleh keinginan daging. Tapi manusia baru, ciptaan baru, itu adalah jenis makhluk atau manusia yang kristosentris. Hidupnya sekarang bukan dikendalikan atau dipengaruhi oleh keinginan daging atau keinginan diri sendiri, tapi sekarang karena kita sudah kristosentris, berpusat kepada Kristus, dan mau menyenangkan hatinya Allah, kita sekarang boleh dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, nanti yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Nah, jadi untuk mendeteksi, untuk ngecek Anda itu sebenarnya jenis manusia lama atau sudah menjadi manusia baru, coba nih ya, seberapa besar keinginan yang masih mendorong atau muncul setiap hari di dalam kehidupan Anda. Seberapa banyak, berapa persen Anda hidup bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Seberapa besar Anda melibatkan Roh Kudus dalam setiap hal, dalam setiap perkara. Dan tidak terus menggunakan pikiran kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekitar kita. Ya, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia peduli dengan kita. Dia mau menolong kita. Dia juga mau menyertai di dalam kehidupan kita. Tapi sekarang tergantung, Anda libatkan enggak Tuhan itu dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah memiliki hati yang baru, manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, saya percaya, dorongan untuk mengambil solusi sendiri, berpikir sendiri, itu nanti lambat laun mulai hilang. Terkikis, habis. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit, sudah datang. Ya, cara berpikir yang baru. Semua ini boleh aku selesaikan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh yang ada di dalam hidup kami ini. Jadi sedikit-sedikit nanti Anda lihat, penyertaan Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Bapak Saudara, malam hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam slide-nya malam hari ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dua buah salib itu sendiri. Ya, dua buah salib. Begini Bapak Saudara, untuk memahami tentang dua buah salib ini, kita tahu saat seseorang dilahirkan baru, ia telah ikut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dibangkitkan kembali bersama Dia, dan dengan pengertian itu ia dibaptiskan ke dalam nama Yesus melalui baptisan kelahiran baru, ya, atau baptisan kelahiran kembali. Saat itu kita mengakui salib Tuhan Yesus sebagai tempat penyaliban kita, ya. Kita sudah mati terhadap dunia bersama Dia. Bapak Saudara boleh cek kembali di buku Pemuritan nomor 3 atau bab 3, di situ membahas tentang berbagai macam pembaptisan di situ ya. Nah, Saudara, sekarang kita lihat di sini ya,
Sejak kita lahir baru, ikut disalibkan bersama dengan Yesus. Kapan itu? Tadi malam sudah saya singgung sedikit ya. Nah, di sini ada seseorang yang dulu pernah saya baptis. Nah, bukan satu orang sih sebenarnya, ada beberapa orang ya, termasuk adiknya Bu Hilda ini, Pak Roy ini juga pernah saya baptis ya. Terus Pak Yunus, ini ya, dia masih mengingatkan saya, Pak, ingat saya enggak? Pak, saya ini Bapak yang baptis saya loh. Saya sudah lupa, dia ingat ya. Nah, saudara, karena sudah membaptis banyak orang, jadi kadang-kadang udah lupa. Ya, tapi sekarang coba ya, yang pernah saya baptis ini, ya, ingat enggak arahan-arahan apa yang saya anjurkan? Saya ambil dari kitab Roma pasal 6 ya. Nah, selalu saya bawa ini dulu, bahwa kita sekarang baptis ini sebenarnya arahnya kemana? Ketika Anda mengambil keputusan untuk ikut Yesus dan mau dibaptis, saya selalu bilang ya, baptis itu sebenarnya mati bersama dengan Yesus. Kadang-kadang saya pesan nih kepada orang-orang yang akan dibaptis. Nanti kalau sudah di air, sudah dipanggil menurut nomor urutannya, menurut namanya, lalu ketemu saya di dalam air, nanti kalau saya sudah bilang, ya, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, Anda bayangin, saya bawa golok atau bawa pistol tembak Anda, ya, atau bawa golok, ya, bunuh Anda. Jadi sebenarnya pengertian aku baptis ini lebih tepatnya aku bunuh engkau. Apanya yang dimatikan? Semua keinginan yang bersifat dunia itu, Anda sudah punya tekad berkomitmen untuk meninggalkannya. Jadi ikut Yesus itu sangkal diri. Amin. Pikul salib. Nah, ketika Anda menyangkal diri ini artinya apa? Walaupun Anda masih punya kebutuhan, walaupun Anda masih punya sejuta keinginan, ketika Anda mengikut Yesus tujuannya cuma satu. Ya, tujuannya cuma satu. Anda tidak dibawa lagi ke arah keinginan jiwa Anda. Tapi arah hidup Anda sekarang melihat, ikut Yesus, kemana Yesus pergi, Anda ikutlah ke sana. Apa yang Yesus ingin lakukan, apa Yesus ingin kerjakan dalam kehidupan Anda, itulah yang Anda kerjakan dan Anda lakukan. Itu namanya ikut Yesus. Ya, nah, bicara ikut Yesus, enggak pernah ada paksaan. Ikut Yesus itu sebuah decision, sebuah keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Nah, mengikut Yesus, keputusanku. Jadi orang-orang yang dibaptis itu sebenarnya orang-orang yang berkomitmen dan rela dan siap serta dengan sadar sedang mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa? Keputusan untuk mati. Mati di dalam Yesus. Mati bersama dengan Yesus. Ya. Walaupun Anda tidak harus mati secara daging, kematianmu sekarang diwakilkan atau diwakili dengan kematiannya Yesus di kayu salib. Semua bentuk kedaginganmu, keinginanmu sudah digantung di kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika Anda sudah dibaptis, harusnya nyanyinya cuma satu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, bukan si B, ya, sia-sia. Dan tak berarti lagi. Cara memandang dunia itu, nanti Anda akan berpikir memandang dunia itu sama seperti Paulus berkata. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku,
Sejak aku menemukan Kristus, semuanya itu adalah sampah belaka. Amin. Tidak berarti lagi. Ya, padahal dulu itu yang Anda kejar. Mungkin itu masa depanmu, atau hartamu yang terindah, atau hobimu, kesenanganmu, dan sebagainya. Cara memandangnya berubah. Yesus lebih mulia dari semua apa yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita sudah mati terhadap dunia ini. Dunia ini harusnya tidak bisa menyentuh Anda lagi. Yang mempengaruhi kehidupan Anda ini satu, yaitu Yesus saja. Ya. Jadi walaupun dunia sedang bergelora, dunia sedang bergejolak, dunia sedang mengalami apapun juga, Anda tidak tergoncangkan, Anda tidak terpengaruh. Kenapa? Anda sudah mati bagi dunia itu. Gambarannya ya, kalau ada orang sudah mati nih, ya, saya berapa kali melihat kalau saya melayani di rumah duka. Ya, di dekat peti itu kadang-kadang ada buah ditaruh di situ. Lalu saya tanya kepada keluarganya yang meninggal itu, apa maksudnya dikasih buah semangka atau buah manggis di sekitarnya itu? Lalu jawabannya begini, Pak, emak itu ketika masih hidup, dia suka sekali buah semangka dan buah manggis. Makanya saya taruh di sini. Sebelum dikubur, siapa tahu emak itu mau makan dulu. Lalu saya bilang begini, ya, selama kamu taruh di situ 2 hari, 3 hari, kira-kira emakmu makan enggak? Makan enggak? Dia tetap utuh aja. Walaupun itu buah kesukaannya, walaupun Anda kupasin sekalipun, Anda sodor-sodorin di dekat mulutnya dia, karena dia sudah mati, dia tidak pengen lagi. Amin. Dunia dengan segala daya tariknya yang akan mempengaruhi hidup Anda ini tak akan bisa mempengaruhi hidup Anda. Kalau cara pandangmu terhadap dunia itu benar. Ya, Anda sudah mati bagi dunia ini. Amin. Walaupun Anda belum meninggal dunia, belum. Anda masih ada hidup di dalam dunia ini. Tapi semua keinginan, semua apa yang disajikan oleh dunia atau pengaruh-pengaruh dunia ini, itu bukan selera Anda lagi. Seleramu cuma satu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Yang kuingini hanya engkau saja, kata Mazmur. Meskipun dagingku dan hatiku tuh habis lenyap, engkau tetap Allah selama-lamanya di dalam hidupku. Itu komitmen orang-orang yang mengerti bahwa dirinya telah mati bagi dunia ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara malam hari ini ya menangkap dulu tentang mati terhadap dunia ini. Kalau Anda tidak mengerti tentang mati terhadap dunia ini, Anda akan kesulitan untuk keluar daripada keinginan dagingmu. Ya. Karena dagingmu itu terus mau mengkonsumsi dunia dan keinginannya itu. Sehingga orang-orang yang mengasihi dunia dan mengingini dunia ini, kasih Bapa akan hilang dari orang itu. Amin. Nah, saudara, saya harap malam hari ini tentang mati terhadap dunia ini, camkan dan renungkan baik-baik. Supaya Anda punya pijakan untuk bertumbuh lebih lagi. Amin. Nah, selanjutnya, Bapak Saudara, setelah kita membahas tentang mati, ya, nah sekarang kita perhatikan. Tapi dalam perjalanan Anda sebagai orang percaya, Tuhan ternyata setelah Anda menyadari arti mati dari dunia ini, Tuhan meminta Anda memikul salib Anda sendiri, bukan menyalibkan diri lagi. Nah, salib kedua ini untuk mengingatkan Anda terus-menerus bahwa hidup Anda tidak bebas lagi seperti dahulu, tetapi selalu mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Di sini, salib Tuhan Yesus
akan menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Amin. Ketika Anda dibaptis, Anda cerai. Bukan cerai dengan istri, tapi cerai dengan sistem dunia dan segala kuasanya. Salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia dan segala sistem dan kuasanya. Ini salib yang pertama, ya. Yang kedua, tetapi salib Anda atau salib yang kedua itu memisahkan kuasa daging dari roh Anda. Ya. Jadi ada dua buah salib. Salib Tuhan Yesus menceraikan kita dari dunia ini dan segala sistemnya. Salib yang kedua, yang Tuhan bilang pikul salib. Ya, salib yang mana? Ya, salib Anda. Itu memisahkan kuasa daging dari roh Anda. Ya, roh itu penurut, daging itu lemah. Nah, saudara, supaya Anda bisa nurut Tuhan, harus dipisahkan. Roh ini nggak boleh campur dengan daging. Keinginannya semuanya harus terpisahkan. Caranya apa? Anda harus pikul salibmu setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa ada di dalam salib kita yang kedua ini? Pengakuan akan salib Tuhan sebagai perwakilan dari penyalipan diri Anda, itu adalah pernyataan secara hukum atau secara yuridis bahwa Anda telah mati terhadap dunia. Memikul salib Anda sendiri adalah tindakan mematikan semua perbuatan daging, baik yang berdosa maupun perbuatan daging yang bersifat natural. Sampai sama matinya secara realita atau secara fakta, betul-betul mati seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Amin. Nah, sekarang kita mati dan bangkit bersama Dia hanya dengan mengakui telah dikubur melalui baptisan. Ya, itu salib pertama. Tapi hal memikul salib sendiri itu adalah tindakan setiap hari. Dilakukan terus-menerus. Memeriksa apakah tiap dorongan untuk berbuat sesuatu itu berasal dari Roh Kudus atau dari keinginan daging Anda sendiri. Ya. Jadi untuk melakukan salib yang pertama, Anda cuma mendeklar ya ketika Anda dibaptis itu. Ikutin arahan orang yang membaptis Anda. Tapi memikul salib sendiri itu adalah action, sebuah tindakan, dan dilakukannya bukan ya seumur hidup sekali, tidak. Tapi memikul salib Anda sendiri itu dilakukannya setiap hari dan konsisten, terus menerus, ya. Anda harus terus-menerus memeriksa apakah tiap dorongan untuk berbuat sesuatu itu asalnya dari Roh Kudus atau dari keinginan Anda sendiri. Nah, kalau Anda sudah tahu dorongannya dari mana, nah bila itu dari daging sendiri, apa yang harus kita lakukan? Tindakan setiap hari ini harus Anda kerjakan. Anda harus segera memakukannya di kayu salib lagi, ya. Salib yang mana? Salib yang harus Anda pikul. Salib yang kedua. Bukan salib yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat beberapa ayat untuk menjadi dasar landasan dari apa yang saya jelaskan tadi. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, jawab sendiri ya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya
Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi, ya, agar kita jangan menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi Bapak Saudara, ketika Anda memikul salib Anda yang kedua, Anda sedang mematikan kuasa dosa itu loh. Ya, dosa itu punya kuasa. Paulus mengatakan sengat maut itu adalah dosa. Ya. Jadi orang yang diancam oleh maut itu biasanya disengat dulu ya. Sengatnya apa? Sengatnya ada dorongan, ada keinginan, ada ajakan untuk Anda melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga karena Anda melakukan dosa, upah dosa adalah maut. Amin. Jadi sebelum orang itu ditelan atau kena hukuman maut, dia disengat dulu. Ya, disengat dengan kuasanya dosa, yaitu tabiat keinginan daging di dalam hidup Anda. Nah, Bapak Saudara, setiap hari Anda harus sadar, ketika Tuhan Yesus dengan salib yang pertama memisahkan Anda dari dunia ini, artinya Anda sekarang bukan miliknya dunia, bukan? Anda miliknya siapa? Anda miliknya Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, nah, 1 Petrus 2:9 harus dihafal. Kalau Anda nggak hafal, nyanyi aja. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Amin. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang datangnya dari Dia. Ya, bukan dari dunia, bukan dari keinginan kita. Semua yang Anda kerjakan pasti Anda pastikan bahwa itu dorongan atau sumbernya karena Dia mau Anda melakukannya. Amin. Anda milik siapa sekarang? Hidupmu milik siapa? Bukan milikmu lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Bukan milikmu lagi. Sejak Anda dibeli dengan darah oleh Tuhan Yesus, dengan darah yang mahal itu, sekarang Anda itu miliknya yang membeli Anda, bukan? Kalau saya beli barang, betul nggak ya? Dari toko, ya. Awalnya sebelum saya bayar, barang itu milik pemilik toko. Tapi ketika saya sudah bertransaksi, saya membayar dengan nilai harganya, lalu saya bawa pulang, ya. Pemilik toko nggak bilang, barangku bawa kemana ya? Enggak. Kenapa? Sudah ganti pemilik, sudah dibayar. Dulu sebelum Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda itu terjual, ya, terjual di dalam iblis, ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus membayar semuanya. Sekarang Anda miliknya Yesus, amin. Nah, miliknya Yesus, termasuk seluruh anggota tubuh Anda ini, ya. Mata ini miliknya siapa sekarang? Bukan matamu lagi. Ini matanya Yesus. Ini hidungnya Yesus. Ini telinganya Yesus. Ketika Anda mau menggunakan mata ini, tanya sama yang punya enggak? Siapa yang pernah nanya, Tuhan, mata ini boleh melihat apa ya?
Hidung ini boleh mencium apa ya? Mulut ini boleh ngomong apa ya? Hah? Telinga itu boleh dengar apa ya? Nah, dengan menyadari Anda bukan milik, semua yang ada dalam diri Anda itu bukan milikmu lagi. Bukan milik dunia lagi, miliknya Yesus. Kalau Anda mau menggunakan, tanya sama yang punya. Amin. Amin. Camkan baik-baik nanti. Ya. Nah, saudara, jadi ditebus oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya memiliki tanggung jawab. Ada konsekuensinya. Ya. Hidupmu dimiliki oleh Yesus, termasuk anggota-anggota tubuh Anda itu. Paulus menulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Mari kita lihat di sini. Siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya, ya. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jangan ngaku-ngaku jadi milik Yesus. Kalau Anda tidak mau menyalibkan dagingmu dan segala hawa nafsu serta keinginan-keinginanmu. Jadi konsekuensi dimiliki Yesus itu ada. Ya, jangan hanya senang. Sekarang aku miliknya Yesus. Saya ingat lagu Pantekosta ya. Sekarang ku milik Yesus. Yesuslah milikku. Ya, nah lagunya gimana sudah lupa lagi. Pokoknya intinya gitu ya. Sekarang ku milik Yesus. Tapi apakah ketika nyanyi lagu itu Anda masih sadar dan tahu artinya? Kebanyakan enggak. Saya pun dulu waktu kecil nyanyi lagu itu juga enggak ngerti artinya apa. Cuman seneng aja. Jadi miliknya Yesus dan Yesus jadi milikku. Tapi enggak mengerti. Menjadi milik Kristus itu sekarang harus menanggung konsekuensinya. Ada konsekuensinya ketika kita dimiliki oleh Yesus. Amin. Harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Siapa di sini yang miliknya Yesus? Masih mau terus jadi milik Yesus dengan konsekuensi seperti ini? Pak, bentar Pak. Ya, kalau tahu dimiliki Yesus, harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tak mikir lagi, Pak. Tak mikir lagi, Pak. Nah, saudara, kalau menjelaskan tentang ya membimbing orang ke dalam pertobatan itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya diiming-iming, sakit disembuhkan, miskin jadi kaya. Itu enggak ya. Supaya orang datang kepada Tuhan dan ikut Tuhan. Tapi ketika dia sudah mulai ikut Tuhan, nanti akan kecewa ketika dimiliki oleh Tuhan Yesus dan dia tahu konsekuensinya, harus memikul salib, memikul daging, menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Walaupun Anda janjikan ada way out, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban, ada kebesaran Tuhan, ada mujizat di dalam Tuhan. Itu betul. Tapi jangan titik di situ. Anda harus juga menceritakan, ketika kita ikut Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Pikul salib. Yesus sendiri yang bilang, kalau kamu menjadi muridku, ya sangkal diri, pikul salib itu. Amin. Nah, Galatia 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Nah, saudara, jadi ketika Anda mati bagi dunia ini, tujuannya supaya Anda hidup untuk Allah. Anda disalibkan dengan Kristus untuk dimiliki oleh Dia. Bukan milikmu lagi, melainkan Kristus sekarang yang boleh hidup di dalam hidup Anda ini. Nah, sekarang hidup ini harus dengan iman. Ya, serta kita terus mengasihi dan menyerahkan diri kepada Dia. Nah, saudara, Lukas pasal 9 ayat 23, ini persyaratan ketika orang mau ikut Yesus. Tuhan Yesus yang berkata. Dia berkata apa? Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Memikul salib setiap hari, mengikut aku. Ketika Anda masih hidup di dalam tubuh casingmu daging ini, dagingmu selalu memberikan tuntutan. Betul enggak? Dan itu harus dipatahkan dengan Anda memikul salibmu setiap hari. Menolak semua keinginan-keinginan daging itu yang tidak sesuai dengan keinginan roh dan tuntunan Tuhan. Itu setiap hari. Kalau hari ini Anda bisa menang, nggak mengikuti dunia, besok ada PR lagi yang harus Anda kerjakan untuk menang lagi. Karena apa? Pikul salib yang kedua itu adalah setiap hari. Nah, saudara, orang yang memikul salib atau disalibkan, Anda boleh melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Ketika Yesus ada di kayu salib, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Dia kehilangannya nyawanya. Jadi ketika kita mengambil bagian setiap hari memikul salib, ada sesuatu yang kurang, bahkan hilang dari diri Anda, yaitu nyawa. Apa itu nyawa? Nyawa itu life, ya. Nah, saudara, manusia ini sebenarnya ada 4 bagian ya. Selama ini kita diajar hanya 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau psikiater, dia hanya mengajar manusia itu hanya 2 bagian, jiwa dan tubuh. Psikiater nggak mengenal roh. Tapi kalau orang yang beragama, dia tahu, dia membahas manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita semuanya, sebenarnya di dalam diri kita itu ada 4 bagian. Ya, roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Nyawa itu nggak pernah dibahas karena nyawa itu selalu disamakan dengan jiwa. Jiwa atau nyawa. Memang ada kait-pengaitnya. Jiwa itu dibentuk oleh nyawa. Nyawa itu apa? Nyawa itu life. Nyawa itu hidup. Ya. Jiwa itu sebenarnya sebuah kantong yang ada di dalam diri manusia yang isinya adalah roh-roh yang telah dibentuk oleh nyawa ketika manusia itu hidup. Ya. Nah, saudara, sebenarnya yang bahaya itu bukan jiwa. Yang bahaya itu nyawa. Ketika nyawamu, ketika hidupmu itu disetir oleh daging, disetir oleh dunia, produk yang dihasilkan nanti adalah perkara-perkara daging dan perkara-perkara dunia. Amin. Tergantung, saudara. Jadi nyawa ini penting nih. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, Yesus mengatakan begini, Bapak,
aku serahkan nyawaku kepadamu. Ini contoh yang baik. Dulu saya nggak begitu nggak begitu nangkep. Saya pikir ya biasalah, namanya orang mau mati gitu ya. Nah itu terus rohnya mau keluar seperti itu toh. Tapi arahnya kemana si nyawa itu? Nyawanya Yesus itu tidak diberikan kepada dunia. Nyawanya Yesus itu tidak diberikan kepada si iblis. Tapi Yesus dengan hikmatnya yang luar biasa, dia berkata, ada ayatnya hitam di atas putih. Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Amin. Nyawanya diserahkan kepada Bapaknya. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar ya. Ketika Anda menyalibkan dagingmu, sampai Anda harus kehilangan nyawamu. Nah, nyawamu itu, hidupmu itu, Anda serahkan kemana? Ikutin caranya Yesus saja. Ya, seperti Paulus bilang, persembahkanlah hidupmu itu. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi orang yang memikul salib, ikut Yesus setiap hari ini, adalah orang-orang yang rela kehilangan nyawanya. Amin. Jadi ini adalah orang-orang yang kehilangan nyawanya. Nah, bicara tentang kehilangan nyawa, ini sedikit mengerikan. Tapi artinya begini Bapak Saudara. Seseorang yang bertobat dengan segera dapat menyadari bahwa hidupnya penuh dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosanya. Dan dengan tegas berjanji dan memohon kelepasan dari Tuhan untuk ikatan dosa-dosa tersebut. Ya. Tetapi yang diminta Tuhan bukan hanya perbuatan daging yang bersifat dosa saja. Contoh ya, berzina, perbuatan dosa yang bersifat daging itu, berjudi, selingkuh, pelacuran, mencuri, korupsi, dusta, sombong, ingin diakui orang dan sebagainya. Ya, itu jelas-jelas, saudara. Fakta. Nah, kita lihat orang yang melakukan begini, Anda pasti juga nek melihatnya ya. Kenapa? Dia sedang melakukan sifat-sifat dosa atau perbuatan daging itu. Ya. Tapi yang diminta oleh Tuhan Yesus, ya, juga termasuk perbuatan-perbuatan daging yang sifatnya natural. Ya, artinya apa? Perbuatan-perbuatan daging yang nampaknya baik-baik saja. Enggak dosa seperti berzina, enggak dosa seperti berjudi, enggak dosa seperti selingkuh, pelacuran, mencuri, korupsi, dosa, sombong, ya, dan sebagainya itu. Nah, ada perbuatan-perbuatan daging yang bersifat natural dan yang nampaknya baik-baik saja. Ya, contoh, ya, membuat rencana-rencana. Saya percaya, Bapak Saudara, di sini banyak orang yang suka membangun atau membuat plan, ya, menjadi planner, ya, membuat orang-orang yang membuat atau suka merencanakan sesuatu, ya, atau mungkin wujudnya cita-cita tapi sifatnya duniawi, yang disebut cita-cita duniawi. Berikutnya, ya, perbuatan daging yang sifatnya natural. Nah, ini saudara, ya, mungkin salah satunya lagi ya, hal memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Bosen, ya, kerja 10 jam, gajinya cuma segini, dan capek dan luar biasa. Lalu Anda pengen mengalami peningkatan, ya, pekerjaan-pekerjaan lebih baik, yang enteng, ya, waktunya singkat, tapi gajinya banyak. Atau mungkin ya hal mengembangkan bakat-bakat yang natural seperti seni, ya, memasak, mencari posisi lebih baik dalam sistem yang ada di dunia ini dan sebagainya.
Ya. Nah, Bapak Saudara, yang sering tak disadari itu terjadi juga dalam hidup kerohanian. Seseorang mulai mencari pengetahuan Alkitab banyak-banyak, mencari urapan banyak-banyak, merindukan sensasi Roh Kudus, semua dengan motivasi untuk memuaskan dagingnya, untuk menyenangkan hatinya sendiri, bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, Saudara, 3 bagian contoh ini, yang pertama ya, yang pertama itu benar-benar dosa mentah. Anda pasti nggak suka juga. Ya, tapi yang kedua ini adalah hal-hal yang sifatnya Anda pandang baik, menguntungkan dan sebagainya. Tapi sumbernya tetap dari daging Anda. Nah, Saudara, nah ada juga yang dibalut dengan apa ya? Casingnya itu rohani. Karena dia tidak bekerja di dunia sekuler, dia sudah menjadi rohaniawan, ya, atau dia orang-orang yang rajin ikut persekutuan, gitu, kelompok ini dan kelompok itu dalam kegiatan-kegiatan rohani, ya. Yang dikejar apa tuh? Ya, nah, mencari kebenaran firman. Wah, belajar firman banyak-banyak. Kelihatannya baik ya. Sekolah Alkitab nggak selesai-selesai. You know, dari sini sekolah lagi, belajar lagi, ya. Kelihatannya baik, Saudara, ya. Atau ada juga mencari urapan. Wah, ada hamba Tuhan siapa ya? Yang urapan lalu sodor-sodorin kepala supaya penuh dengan urapan dari impartasi hamba Tuhan itu, ya. Atau merindukan sensasi Roh Kudus dengan berbahasa roh terus tiap hari supaya jadi sakti. Kalau nengkeng setan-setannya kabur. Kalau doain orang sakitnya pasti sembuh. Ya, nah? Kelihatannya baik. Dan itu berguna. Dan kelihatannya rohani. Tapi saudara, semua yang Anda lakukan itu motivasinya untuk memuaskan siapa? Siapa yang puas nantinya? Yang tahu Anda sendiri nih. Apakah walaupun aku lakukan dengan kegiatan yang bentuknya rohani seperti ini untuk kepuasan daging saja atau kepuasan Tuhan semata? Ya. Kalau yang puas Anda ketika pelayananmu berhasil, ya, walaupun dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus, yang puas siapa dulu? Kalau yang puas Tuhan, pasti dia yang suruh. Tapi kalau yang puas Anda, itu keinginan untuk melayani dalam bidang rohani itu juga keinginan dagingmu sebenarnya. Ngerti maksud saya? Yang tahu Anda sendiri dengan Tuhan. Apa yang Anda kerjakan ini bersifat daging atau bukan? Ya, motivasinya kemana? Motivasinya kemana? Sekali lagi ya, kalau yang dari Tuhan, yang membuat Tuhan senang, pasti ada nilainya. Tapi, yang keluar dari dorongan dagingmu, yang bukan dari Tuhan, ada hasilnya, tapi nggak ada nilainya. Anda akan menggenapi seperti apa yang tertulis di dalam Matius pasal 7, ayat 21. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang membangkitkan orang mati demi namamu? Apa jawaban Yesus? Nanti aku akan berterus terang. Nyahai kamu pembuat kejahatan. Itu dipandang jahat. Karena apa? Ide, gagasan, dan motivasinya hanya untuk menyenangkan daging semata. Ya, walaupun dilakukan secara rohani. Motivasinya kemana? Siapa yang memerintahkannya? Ingat ya, jadi cuma satu. Kita harus
Tujuannya hanya menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan itu? Melakukan apa yang Dia mau. Ya, bukan Anda pamer. Tuhan, hari ini aku berhasil menyembuhkan orang sakit 10. Anda pamer hasil karyamu kepada Tuhan. Tuhan cuma geleng-geleng. Ya, tapi kalau Anda nurut, Anda disuruh untuk berdoa untuk orang sakit itu, lalu orang sakit itu sembuh. Walaupun cuma 1. Dibanding hasil karyamu yang Anda pamerkan kepada Tuhan, 10 orang Anda sembuhkan. Kira-kira mana yang dipuji oleh Tuhan? Dia akan puji 1 tadi. Karena yang 1 itu Tuhan suruh. Yang 10 itu keinginanmu walaupun sifatnya rohani. Amin. Ayo saudara, jangan hanya kelihatan Anda berhasil dalam pelayanan. Tapi pastikan pelayananmu itu Anda sedang mengerjakan agenda Tuhan. Tuhan suruh. Ya. Walaupun mungkin nggak tiap hari ada jobnya. Nggak ada tugas. Mungkin tiap hari. Contoh Elia. Elia itu sekali bernubuat. Ya. Setelah itu mengalami ya sama seperti nubuatannya. Habis itu, dia hanya duduk ada di dekat sungai Kerit. Betul nggak ya? Diberi makan oleh Tuhan. Setelah sungainya kering itu, Tuhan baru suruh sama Elia. Pergi ke janda. Janda mana? Janda Sarfat. Dia pikir janda kaya. Enggak tuh janda miskin. Betul nggak ya? Yang mau mati juga. Nah, tapi Tuhan memelihara dia luar biasa. 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun itu berapa kali Elia itu melakukan sesuatu? Cuma 2 kali toh. Tapi semua yang dilakukan itu atas perintahnya Tuhan, bukan? Nah, saudara, Anda perhatiin, kadang-kadang, ya, kalau kita ikut ritmenya Tuhan, agendanya Tuhan, mungkin nggak sebanyak dengan keinginan Anda. Kalau saya nih umpama mau berpikir menurut keinginan saya, ya, banyak hal yang pengen saya lakukan untuk Tuhan. Ya, keinginan saya. Banyak yang saya ingin lakukan untuk Tuhan. Apa contoh? Anda pasti punya juga ya. Kalau saya tanya Bapak Bu Esther Harjani, apa yang Ibu mau ingin lakukan untuk Tuhan? Coba Bu catat Bu, kirim ke saya. Itu kertas sedunia ini nggak cukup untuk menulis keinginannya. Itu nggak ya? Ada saja. Ada saja gitu ya. Itu enggak? Tujuannya apa? Menyenangkan Tuhan. Tapi dari keinginan saya. Kalau saya buat ini, semoga menyenangkan Tuhan senang gitu ya. Kalau saya lakukan ini, ya tujuannya apa? Nanti hasilnya supaya Tuhan senang. Nah, ya, coba saudara, bandingkan Marta dengan Maria. Kenapa Marta itu ditegur oleh Tuhan, sedang Maria dipuji oleh Tuhan? Marta itu tipe orang yang rohani, yang punya keinginan banyak menservis Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia tanya timnya Yesus ini. Ya, ditanya sama Tuhan Yesus pertama, Guru, mau minum apa? Mau makan apa? Ya. Nah, Tuhan Yesus sederhana, dia bilang, ya saya air putih saja. Sama nasi uduk saja. Si Petrus saudara gitu bilang, oh saya mau teh manis. Wah, ya supaya kelihatan manis. Nah, makannya apa? Ya, capcay. Oh ya. Lalu Andreas ditanya, mau apa? Es jeruk. Makannya apa? Nasi pecel.
Pecel Madiun. Nah, Matius ditanya juga. Mau apa? Saya mau minumnya kopi. Agak ngantuk tadi. Nah, ngitung duit tadi ya, Matius memungut cukai itu ya. Nah, makannya apa? Nasi liwet Solo. Wah, saudara macam-macam yang ini ya. Nah, Marta itu mencoba untuk menservis, melayani Tuhan dan timnya itu. Akhirnya Marta itu ngomel sendiri, bukan? Guru, tidak pedulikah engkau? Aku repot seorang diri seperti ini. Sementara saudaraku, cicikku ini hanya duduk dekat kakimu saja. Ya. Lalu Tuhan Yesus nggak membela Marta. Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Ya, punya keinginan walaupun Anda lakukan untuk Tuhan, itu akan menjadi masalah di dalam kehidupan Anda nanti. yang akhirnya menjadi beban di dalam hidup Anda. Ada beberapa orang teman saya, seorang hamba Tuhan, dia bilang, aduh, berat melayani Tuhan. Pelayanan menjadi beban. Kok bisa melayani Tuhan jadi beban itu loh? Aneh sebenarnya. Amin. Kalau ada orang melayani Tuhan, sampai dalam pelayanan itu menjadi sebuah beban dalam kehidupannya, pasti ada yang salah ini. Orang yang melayani Tuhan, harusnya tidak ada beban. Kuk yang kuberikan itu enak. Amin. Dan kuk itu ringan. Kata Tuhan, ikut Tuhan itu enak dan enteng. Tidak menjadi beban. Ya, saya tidak mengambil contoh-contoh yang 1 dan 2 ini. Itu mungkin Bapak Ibu Saudara bisa menerjemahkan sendiri. Ya. Nah, tapi tentang yang masalah pelayanan ini, malam hari ini saya mau kupas sedikit supaya Bapak Ibu Saudara jangan menganggap kalau sudah terjun di dalam pelayanan, lalu banyak pengen melakukan ini dan melakukan itu, ya, Anda anggap itu sudah benar. Tidak, saudara. Itu tetap daging. Keinginan daging, walaupun untuk Tuhan. Amin. Daging itu nggak pernah cocok dengan Tuhan. Daging itu selalu ciong dengan Tuhan. Ya, nggak bisa cocok sama Tuhan. Ya, jangan pernah keinginan dagingmu itu nanti Anda berharap Tuhan suka. Oh tidak. Ya. Nah, saudara, justru Maria yang dipuji oleh Tuhan. Lihat Maria. Dia telah mengambil satu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi melayani Tuhan itu nggak usah banyak cincong. Melayani Tuhan itu cuma satu. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Melayani Tuhan. Nurut sama Tuhan saja. Bagaimana cara nurut dengan Tuhan itu? Rajin duduk dekat Tuhan. Buka telinga. Nanti ketika Tuhan bilang, ada perintahnya, Anda lakukan, Anda kerjakan. Ketika Anda melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu dijamin 1000% pasti menyenangkan Tuhan. Amin. Tapi ide gagasanmu walaupun itu baik, belum tentu, bahkan tak pernah menyenangkan Tuhan. Kenapa? Daging tak pernah cocok dengan Tuhan. Amin. Keinginan daging itu nggak pernah cocok dengan Tuhan. Mulai belajar di sini nih. Kita bersyukur kita punya materi pelajaran seperti ini di Revival Total Ministry ini. Nah, nanti cari ya
khotbahnya Pak Andreas atau bukunya Pak Andreas yang judulnya Permainan Daging. Itu bagus. Ya, Pak Andreas berbicara tentang konteks orang-orang melayani, tapi sebenarnya daging. Ya, waktu Pak Andreas itu ya diundang oleh Pak Melvin Nainggolan di GBIS Solo. Nah, di sana tema yang dibawa oleh Pak Andreas apa? Karena sudah di warning sama Pak Melvin, Pak, jangan bahas dunia orang mati ya. Karena Pak Melvin itu sudah kenal lama sama Pak Andreas. Waktu zaman KPP, Pak Melvin itu juga pernah mengundang ke Prabu Mulih. Ketika beliau sebelum jadi hamba Tuhan, dulu jadi direktur pengeburan ya di Prabu Mulih, minyak sana. Kami 3 kali ke sana, ke Prabu Mulih. Nginep di rumahnya Pak Melvin itu. Ya, nah ketika dia sudah jadi hamba Tuhan, dan saya ketika melayani di Solo, saya dengar-dengar, ada Melvin di mana ya? Saya cari-cari, ketemu. Saya ngobrol, lalu saya hubungkan lagi ke Pak Andreas. Lalu Pak Andreas diundang. Lalu Pak Andreas ngambil satu tema. Temanya apa? Permainan daging. Ya, kaget semuanya. Dipikir Pak Andreas berita tentang berkat, tentang begini gitu. Koreksi. Mungkin dia merasa pelayanan sudah berhasil. Banyak ide, banyak gagasan, banyak koneksi, ya, banyak dana yang bisa dia keluarkan, bisa bikin gereja besar, ya. Pak Andreas datang. Peringatannya, permainan daging atau bukan ini. Nah, malam hari ini, mumpung bicara daging, dan contoh-contohnya salah satunya adalah dalam hal kerohanian. Saya kupas di sini. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam Zoom meeting ini banyak orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Mumpung belum jauh. Dengan koreksi begini, supaya Anda ngerti. Pertama, kalau sudah menjadi beban dalam pelayananmu, coba berhenti dulu. Ya, sabatikal dengan Tuhan. Ketika Anda sabatikal dengan Tuhan, nanti dia akan koreksi seperti Pak Andreas dikoreksi itu loh. Tuhan banyak ngomong. Ketika Tuhan ngomong apa? Pertama kali ditanya, apa Andreas yang sudah kamu lakukan? Oh banyak, ini, itu, dan sebagainya. Roh Kudus bilang, enggak ada. 0 besar. Kok 0? Iya. Apa yang kamu lakukan, ide kreatifmu seperti itu. Yang kau persembahkan kepada aku, enggak ada nilainya sama sekali. Karena kamu bangun atas dasar daging. Baru 11 bulan sabatikal dikoreksi habis-habis. Setelah keluar, muncullah buku 6 ini loh, yang sedang kita bahas malam hari ini. Ini hasil dari seorang Andreas, 11 bulan dikoreksi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan reka-reka. Mengalami Tuhan sampai seperti itu. Ya. Makanya keras. Kenapa? Ini teguran luar biasa. Karena Pak Andreas sudah mulai merasa, melakukan banyak hal selama bertahun-tahun itu. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak ada nilainya. Keluar sabatika, langsung bikin buku ini, diajarkan kepada murid-muridnya semuanya. Ya, enggak banyak dulu yang ikut, hanya beberapa orang itu. Ada Bu Hilda, ini ada Pak Ivan tuh ya, itu ikut juga dulu di Kanadianti. Enggak banyak. Lalu bikin seminar di Greenville juga enggak banyak yang ikut. Dan mereka semua ini apa? Ada Pak Irianto itu juga, ya, waktu seminarnya. Ya, nah, mulai saat itu yang dikoreksi apa? Masalah keinginan ini. Amin. Nah, saudara, semua itu sebenarnya bentuk ekspresi daripada nyawa di dalam diri manusia itu. Ya,
Nah, saudara, sering orang percaya tak suka melepaskan kehidupan nyawanya seperti itu. Ia ingin mengejarnya dengan akal dan pikiran dan kekuatannya sendiri, yakni dengan dagingnya sendiri. Tetapi barang siapa berani melepaskannya, ia akan memperoleh nyawanya kembali. Tetapi dengan cara dan motivasi yang kudus dan berkenan kepada dia. Amin. Nah, saudara, Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita mulai belajar satu perkara yang indah. Bukan apa yang bisa Anda buat untuk Tuhan. Ya, bukan apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Idenya bukan seperti itu. Ya. Tapi apa yang Tuhan mau saya perbuat untuk Dia. Amin. Catat baik-baik. Bikin slogan, ya, bikin statement seperti ini. Bukan apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk Dia. Nah, beda ya. Sama-sama melayani. Bukan apa yang bisa Anda kerjakan, bukan apa yang bisa Anda lakukan, lalu menggali ide, gagasan ini dan itu. Ya, nah, mulai tanyanya kepada Roh Kudus atau Bapak Tuhan Yesus. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, apa yang ingin Engkau lakukan melalui hidupku ini untuk kemuliaan nama-Mu? Pertanyaannya seperti itu. Jangan peres otakmu untuk berpikir bagaimana cara menyenangkan Tuhan itu. Cara menyenangkan Tuhan itu cuma satu. Ikutin caranya Yesus. Yesus itu sanggup menyenangkan Bapaknya sampai Bapaknya itu berkata gini, nak, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. My business, ya, yang aku kerjakan, ya, nah, adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya. Kemarin dalam seminar, Tuhan taruh di hati saya untuk bicara tentang mari siap membangun, kami siap membangun. Nah, harus dimulai dari diri kita nih. Membangun bersama dengan Tuhan. Jangan bangun apa yang Tuhan tidak sedang bangun. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda bangun, nggak bakal diterima oleh Dia. Ya, nomor satu, God direction. Ikutin petunjuknya, ikutin arahannya. Dia mau apa? Amin. Setelah Anda mendengar instruksinya, ada God direction itu, mulai ya diperlukan respon dari diri kita. Responmu terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan, instruksinya Tuhan itu apa sekarang? Mau ngerjain atau tidak?
Setelah Anda merespon, bagian yang ketiga adalah action. Amin. 3 hal itu sebenarnya inti daripada apa yang saya bicarakan kemarin hari Minggu di seminar. Ya, God direction, ya, terus respon dan action. Nah, action kita ini sekarang karena Anda menerima perintah, menerima arahan, menerima bimbingan, sehingga kita melakukan agendanya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, ya. Besok kita akan lanjutkan bagaimana Roh Kudus versus daging. Nah, ini seru nih, ya. Setelah Anda mengerti, daging itu kita buat jobless, nggak punya kerjaan lagi. Ya, nah, apa yang aktif di dalam kehidupan kita? Ya, tunggu ya, besok saya harap Bapak Saudara mulai hadir lagi dan akan mendapat penjelasannya lebih detail lagi. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.